Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusron Fuadi dan Paki Faturi Muhammad. Kembali lagi dalam acara Parahpisan. Di sini saya mau langsung coba bertanya ya, tema pada episode kali ini yaitu tentang najis, Paki. Najis. Permasalahan najis itu maksudnya gini, kotor itu belum tentu najis dan najis itu belum tentu kotor, Pak Kiai. Ya. Itu maksudnya seperti apa sih, Pak Kiai? Iya, Permasalahan tentang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, istilah atau definisi pengertian najis itu kan memang dalam bahasa itu segala sesuatu yang dihukumi kotor oleh syariat Islam ya. Iya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan persoalan untuk keabsahan ibadah. Iya. Betul, ada barang kotor tapi juga nggak najis. Debu kan kotor. Debu kotor. Ya nggak najis. Nggak najis. Nah, kalau air seni, Najis. ya dia kotor dan dihukumi najis. Najis. Jadi ya banyak hal kotor tapi tidak semua yang kotor masuk kategori najis. Maka nanti di dalam Islam kan ada batasannya najis itu kan. Makanya ada 3 tuh kalau yang kita tahu kan. Ada najis mukhafafah yang ringan, ada yang mutawasito yang sedang gitu ya. Ada yang berat tuh. Oh, mughaladh tuh. Yang berat Ya tuh. kalau mau berat jangan nyolot kemarin apa. Ya, ada yang berat. Nah, itu caranya juga tingkatan tadi juga terkait dengan tingkatan jenisnya, termasuk dengan tingkatan cara membersihkannya. Berarti beda-beda dong cara ada yang beda-beda. Lah kalau kencingnya iya. Lah kencingnya ente udah gede segede gini udah bau jengkol, beda sama kencingnya bocah, ada bayi orok. Cara bersihinnya ya beda. Kalau itu digosok sampai hilang betul. Kalau peres itu ya itu. Makanya terkait juga dengan cara membersihkannya. Iya, soalnya nih banyak nih teman-teman dari teman-teman saya nih khususnya. Ini mereka nih kalau mau sholat nih kadang-kadang ragu. Jadi kenapa? Ragunya kenapa? Dia belum mandi nih. Belum mandi. Jadi ntar aja gue sholatnya. Gue mandi dulu baru gue sholat gitu. Apa mau wudu juga dia ragu, padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuman bolak-balik aja di rumah gitu. Lah ini yang perlu diluruskan pertama, orang memahami tentang arti najis. Iya. Mungkin orang ini kan was ya karena dia memaknai bahwa setiap barang kotor itu kayak debu nempel itu najis, keringet itu najis yang harus dibersihkan, padahal kan tadi makanya aktivitas orang atau orang melakukan perilaku hukum tergantung persepsinya. Kalau dia mempersepsikan debu kotor maka dia akan nggak bisa kalau sholat nggak pakai mandi. Ya karena salah persepsi cara perilaku hukumnya malah ngerepotin kan. Asal mau sholat kudu mandi. Coba kalau mau sholat nggak ketemu sumur nggak ketemu kolam, mana goser-goser di mana dia. Padahal kan nggak sesulit itu sepanjang pemahaman tentang najis itu sudah benar gitu. Nah ini juga perlu diluruskan. Atau gini, maaf, sebetulnya ada orang yang memang punya sifat was-was itu bukan karena dia tidak salah memahami tentang najis, tapi memang pribadi itu was-was. Jadi dia ngerti sebetulnya ya barang debu itu nggak najis, tapi dia kayaknya nggak mantep aja. Saya kurang pas lah kalau belum mandi. Masa saya mau ketemu cewek aja saya harus mandi, harus ini gimana? Mau ketemu yang maha kuasa gitu. Najis kok urus sama cewek bagaimana ceritanya? Emang bener parah ini. Maksudnya mau ketemu pacar aja saya analogi ya. Harus mandi gitu. Masa saya mau ketemu yang maha kuasa aja gitu. Karena kan ada yang berlebihan seperti itu, Kiai. Argumen rasionalnya begitu. Betul ya, oke. Kirain soal najis sama cewek itu. Atau gini. Tadi terkait dengan apa namanya? Was-was dan najis ya. Nah orang juga salah memahami, ada sebagian salah memahami bahwa untuk membersihkan najis itu dengan mandi, benar. Saya kan nggak tahu, mungkin di sini cuman debu, tapi mungkin sana tadi lewat mungkin yang tai cicak, tai apa. Seperti itu Saya kalau nggak mandi ya nggak afdol. Padahal untuk membersihkan najis itu tidak harus mandi. Bagian mana yang kena najis itu cukup dibersihkan jika memang ketahuan. Atau kemudian misalnya untuk keabsahan sholat, untuk membersihkan diri
Ya tidak kudu mandi. Iya, kadang-kadang nih wah udah dia mau mandi waktu subuh udah lewat jadinya gara-gara kelamaan mandi gitu itu jadinya. Ya. Nah itu dia. Makanya belain mandi malah nggak sholat subuh ya. Bukan nggak sholat subuh, sholat mah sholat cuma 5:30. 5:30. Sekalian duha sambil kunut. Iya kan ada orang kita kebiasaan tuh sholat subuhnya gabung duha gitu. Iya duha pakai sambil kunut. Oke. Jadi sholat duha pakai kunut. Iya. Aduh. Ini terus apa lagi ya? Banyak lagi sih pertanyaan-pertanyaan terkait tentang najis itu. Kayak najis nih misalnya nih kalau secara membersihkan najis. Ada pertanyaan nih dari teman saya nih. Baik. Itu kalau misalkan najis itu dibiarkan mengering gitu. Itu gimana hukumnya pakai? Maksudnya dibiarkan mengering hilang sih baunya hilang. Iya. Cuman dibiarin ngering itu sah nggak apa gimana? Enggak gini, kalau najis itu kan ada yang namanya hukmiyah, ada yang ainiyah. Jadi najis hukmiyah itu gini. Hukmiyah ainiyah saya kurang ini. Ya emang, orang parapisan begitu dijelasin nggak ngerti ya. Hukmiyah itu gini. Jadi biar masyarakat pada ngerti gitu maksudnya. Termasuk itu ya? Iya termasuk saya khususnya gitu. Iya, biar kesono nggak parapisan ya. Gini. Najis hukmiyah itu gini, sesuatu itu dihukumi najis tapi bendanya nggak kelihatan. Contoh air seni kering. Ya? Ini misalnya karpet nih. Iya nih karpet. Dikencingin ente nih. Iya. Buset, parah banget. Ya apa namanya parah? Kalau orang parah orang tua kencingin karpet. Kalau bocah baru nggak parah. Iya. Ya kencing. Ya misalnya ngompol kayak ente kan ketawa terbahak-bahak, ngicrit kencing. Kagak diniatin kan emang orang parah. Ya kan najis tuh ya. Najis. Ente mah dasar parah dablek gitu ya. Habis kencing kakak ngomong-ngomong. Iya. Kan baset tuh. Pulang baik dari rumah nelpon. Hampura Kiai, tadi karpetnya saya kencingin. Itu parah banget itu. Iya, pan saya teliti udah kering belah mana? Belah sono. Sini ya. Iya. Nanti udah pulang. Kering. Ini tetap najis, tapi hukumnya kencingnya udah nggak basah. Tapi karena bekas kencingnya itu pasti najis hukumnya. Jadi najis dihukumi najis, tapi barang najisnya sudah nggak ada. Nggak ada, tapi tetap hukumnya najis. Ini tetap harus dibersihkan dengan air. Kalau misalnya saya tanya, kencing itu kira-kira statusnya najis bukan? Najis mukul aja itu. Kalau kencingnya orang dewasa itu najisnya wasitoh. Mau lah itu mah anjing kamu babi. Masa ente mau menyamakan posisi ente sama kagak sih agak ya. Nah, itu harus dibersihkan dengan air gitu ya. itu itu kalau hukmiyah ya. Kalau bau, nah iya bau itu. Lah kalau bau, saya yakin kalau model kencingnya ente karena makan jengkol sama pete, ini baunya 3 hari juga nggak hilang. Ya itu kita bersihin. Tapi kalau memang yang sesuatu yang kalau sifatnya bau yang tidak mungkin dihilangkan ya sudah nggak mungkin. Tapi kita usahakan untuk dihilangkan. Jadi secara hukumnya juga hilang, bendanya hilang di tempat yang kena najis. Meskipun sudah tidak nyata kan udah kering. Nah, gitu. Baunya juga kita hilangkan. Oh, berarti tetap harus dibersihin. Iya. Kalau ainiyah, ainiyah itu artinya najis memang barangnya ada. Oh, barangnya ada. Ente kencing, baru ke sono ngomong, "Kiai itu kan kencing saya." Masih ada. Itu mesti dibersihkan sampai tuntas, bau-baunya juga harus hilang. Iya, saya yang bersihin gitu. Ya kudu ente masa. Lah kalau ente yang kencing Kiai yang bersihin, emang bener-bener parah pisan itu. Kagak ada apa itu? Agak ada pisan. Nah itu hukum najis. Misalnya nih ada ya kolam renang nih. Kolam renang ini itu bocah kencing nih. Bocah kencing. Tapi akhirnya dia mandi nih. Mandi berenang ya kan. Berenang habis itu basuh ya kan. Mandi cuman nggak niat apa tapi habis itu sholat. Nah itu gimana hukumnya pakai? Lihat dulu kolam renangnya. Kolam renang itu kalau kolamnya besar, kemudian ada airnya air ngalir itu ya, sirkulasinya ngalir. Jadi bukan air mendek yang mati di situ. Itu gimana tuh? Ya kalau ada airnya, jadi sirkulasi air ini kolam, ada pembuangan, ada air masuk terus. Berarti kan kayak sungai itu, kayak sungai. Nah kalau ada kencing di situ, maka sekiranya air kolam itu nggak berubah warnanya dan nggak berubah warnanya gimana nih? Ya kalau yang kencing 1000 orang pasti berubah warna, apalagi habis makan pete sama minum Coca-Cola. Iya. Itu kolam berubah warnanya, kemudian baunya. Saya mah yakin banget itu banyak banget yang ngincing di kolam renang itu. Ya.
Nah, gitu. Makanya kalau di kolam renang, tempat kolam renang, kolamnya kecil, kan takarannya gini, air yang ya takarannya nih, masalah takaran. Ya kalau takaran itu kan kulatain ya. Kulatain 2 kula berarti. 2 kula kan. Kalau 2 kula ini dia 2 kula ini kalau kena najis ya. Kalau dia berubah baunya, rasanya dan warnanya najis tuh. Cuman kalau salah satu doang nih berubah warnanya doang, cuman baunya sama ini enggak. Ya tetap kan salah itu kriteria berubah warna atau iya dia nggak berubah warna, baunya naudzubillah. Itu orang di villa makan jengkol semua, warnanya kagak berubah, jengkol ya, bukan Sprite. Baunya ya. Baunya kan naudzubillah, itu ngaruh. Nanti pakai wudu kurang kerjaan. Kan ada air suci di kolam, di tempat keran misalnya, ya jangan di situ. Nah itu kalau misalkan wudunya kurang sempurna nih, sempurna apa gimana? Tapi kan ada istilah lu mah sholat bareng imam yang nanggung iniannya apanya sih sholat lo gitu udah. Cuman dia sholatnya nih wudunya kurang inian, itu gimana? Ya nggak bisa, wudu nggak ada wudu berjamaah. Wudu berjamaah ada. Sholat berjamaah. Sekarang syarat sahnya sholat orang per orang adalah dari wudunya. Kalau orang wudunya nggak sempurna, artinya nggak sah. Bedain antara sempurna sama sah ya. Jadi orang wudu sah, tapi nggak sempurna ada. Nah sekarang yang penting wudunya sah dulu. Kalau orang wudunya nggak sah, ibadah sholatnya mau 1000 rakaat nggak diterima. Contoh, dulu kan pernah ada tuh sahabat sholat sama Rasulullah berjamaah. Begitu selesai Rasulullah sholat, diingetin Rasulullah, kamu kakinya itu waktu wudu nggak sempurna, artinya nggak sah. Kenapa? Masih ada sebesar segobangan duit ini. Selogam duit emang di bagian kakinya. Emang Nabi ngelihat pas di wudu? Ya itu gitu. Kan dikasih tahu. Dikasih tahu. Wudunya dia memang orang ini wudunya memang wudunya sembarangan. Makanya sholatnya kalau wudunya nggak sah itu sholatnya nggak sah, maka suruh ulang lagi wudunya. Jadi memang harus wudunya sah. Lah wudu sempurna dengan wudu sah beda. Ada orang wudunya sah tapi nggak sempurna. Sempurna itu bukan sempurna prosesnya, sempurna pahalanya. Oh sempurna pahalanya. Iya, di gini. Ibadah apa saja termasuk wudu ya. Iya, nih, orang ibadah itu selalu menekankan 3 poin ya. Untuk sempurna nih, sempurna pahalanya. Ada namanya syarat, ada namanya rukun, ada namanya adab. Orang sudah syarat wudunya benar, terpenuhi. Rukunnya anggota wudu dibasuh bener semua. Oke. 3 kali. Sekarang adabnya nggak dipakai. Ya dia sah, cuman kan adab, contoh nggak adab dipakai. Ente nih, wudu udah bener nih. Iya, wudu bener. Sekarang masjid kan pakai keran ya? Iya. Keran, udah panjang loh kayak Istiqlal tuh panjang. Nah, saya nggak matiin gitu kerannya, gitu. Kagak. Ente wudu sebelah sini. Temen ente wudu sebelah sini, keran sebelahan. Lagi wudu ngobrol, bang mancing dapat berapa? Ini wudu nih. Iya. Nawaitul nawaitul wudu ali rofil hadasil azhari gitu kan. Udah kan bener tuh, udah pakai niat ya. Wudunya juga urutannya bener. Wajah dulu, begitu wajah ngeliat sebelahnya, bang. Tadi waktu mancing dapat berapa ember? Ini itu namanya adab. Ya adab. Lah kalau bab wudunya mah dosa dia mah. Lah tapi lu ngobrol. Yang sempurna bagaimana? Kan mestinya kalau waktu basuh muka ya ketemu teman jangan ngobrol, baca doa kan? Baca doa. Allahumma bayyit wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Keren. Pahalanya nambah, ada doanya. Lah ini bukan doa lah, ngobrol, ciluba. Nah, itu kan kasus ngobrol nih. Ini kalau yang wudunya building sebelahnya nih. Ya, itu juga gimana? Kalau masuk adab juga. Iya, sepanjang nih basuh muka dengan air bener ya, bener semuanya sampai di sini dari tumbuhnya rambut sampai kemarin ini. Iya, ngon nyepratin temennya, plak. Kata nih wudu sah tapi songong kan begitu ya. Kan nggak sempurna ya. Nggak sempurna itu. Kalau dibilang sama ya sah. Jadi suami istri. Pertama, buang air. Nyengsarain temen, kan nyiksa namanya. Mubazir ya. Mubazir, tabdir ya. Jadi ketempelan bab-bab yang malah tidak menyempurnakan wudunya. Itu juga memang ibadah apa saja ya? Iya, ibadah. Ibadah apa saja gitu. Ada syarat, ada rukunnya, ada. Ya kayak sholat ya, inti sholat. Pakai adab. Allahu Akbar bener. Sof pertama. Misalnya sof pertama. Udah sholatnya bener. Peci miringin begini. Iya.
pakai Levi's, celana Levi's, pakai rantai, tulisan gede banget sini. Ngapain lihat-lihat? Ente mah khusuk depan Allah Akbar. Yang belakang ente pasti gak khusuk. Kata orang, songong ente Bang. Dia mah sholatnya sah, ente mah kan ngerusak yang belakang. Kan gak pakai adab itu. Orang yang pakai peci miring gini, begini ngakak orang kan? Iya. Allahu Akbar. Nah gitu. Jadi semua ibadah begitu termasuk wudu. Pembersihan lah ya, mensucikan. Ya, suci. Kalau wudu itu mensucikan apa coba? Mensucikan anggota badan, jiwa juga. Gitu. Nah ini penting. Orang itu gini menerjemahkan wudu itu sejatinya membersihkan diri membersihkan badan? Membersihkan diri sih. Lah iya. Dan ini kan nggak semua orang ngerti. Iya, itu nggak semua orang. Kadang-kadang dipikir kalau wudhu membersihkan badan. Lo kalau membersihkan badan, wudhu kagak bersih badannya Bang. Ente mau sholat pengen bersihin badan dengan wudhu. Ini bersih nggak? Emang ada rukun wudhu basuh ketek? Nggak ada. Rukun wudhu basuh selangkangan? Nggak ada. Berarti waktu ente mau sholat bersihin badan kagak bersih dong. Berarti yang afdol kalau sholat berarti mestinya yang afdol mandi. Nah itu dia yang kebanyakan tuh. Dia mau sholat kudunya mandi dulu. Makanya gitu. Jadi was-was kan. Karena dia salah memahami menerjemahkan hakikat wudu itu Bang Parpis ya. Ya. Bukan bersihkan badan, membersihkan diri kita. Zahiran wa batinan. Ini rukun wudhu, anggota badan yang menjadi rukun wudhu. Ini simbol membersihkan diri. Makanya waktu basuh wajah saja. Dari awal lah, dari waktu kita mau ambil air wudhu, kan ada adabnya. Alhamdulillahi ja'ala hadzal ma'a tahura. Semuanya simbol filosofi dari hakikat wudhu. Waktu basuh wajah tadi doanya Allahumma bayyid wajhi. Waktu basuh tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ini semua melambangkan simbol pembersihan diri, bukan pembersihan badan itu. Makanya wudhu itu selain dia membersihkan najis andaikan ada di badan kita, sejatinya juga dia memberikan hadas. Jadi hadas itu adalah bentuk kotoran yang sifatnya maknawi. Tidak dohir. Kalau tai cicak, kencing ente nempel di mari, dohir. Najis tuh. Tapi model kentut, dibilang bikin kita batal, kentutnya barangnya ada. Warnanya apa, bentuknya bagaimana, lonjong apa, peyang kan kita nggak tahu. Nah, hukumnya hadas itu dia. Ada dengan najis yang diri kita menjadi tidak suci karena keluar min ahadis sabilain ya. Keluar kentut atau keluar pipis, harus dibersihkan diri kita, bukan badan. Kentut kan nggak bisa dibersihin. Nggak bisa. Nah, nempel di mana kentut? Menyebar dia. Lo nyebar kemana tahu? Warnanya kagak, baunya CRT kan? Baunya CRT. Nah, kita biar bersih makanya wudhu. Berarti wudhu menerjemahkannya jangan membersihkan badan, tapi mensucikan diri dari najis maupun hadas. Hadas itu ya kentut. Gitu. Najis itu ya mungkin tadi barang-barang yang menurut syar'i kotor, apa tinja apa nempel gitu. Oke itu guys, permasalahan tentang najis yang udah saya bahas dengan Pak Kiai. Kalau kalian mau sholat tuh oke lah, ragu apa seperti apa harus wudhu, dan nggak usah tiap mau sholat tuh harus mandi. Tiap sholat harus mandi. Salah satu mubazir juga, terus buang-buang waktu juga, dan waktu sholat juga akhirnya ketinggalan ya. Dan pembagian najis juga sudah dijelaskan oleh Pak Kiai. Oke, jangan lupa untuk yang mau tanya nih sama Pak Kiai, jangan lupa tempelin komentar tuh di bawah di videonya, dan juga jangan lupa subscribe dan like view di Banvel TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.